Fams, kalian udah punya ide? Mau buka puasa nanti pakai apa? Enaknya sih buka puasa pakai buah, Fams. Gak cuma segar, rasa manis buah-buahan bisa dibilang ampuh untuk mengembalikan energi setelah berpuasa seharian. Mantul, mantap betul. Ada buah pepaya, nanas, labu siam, dan masih banyak lagi. Emangnya mau dibikin apa sih? Itu loh, Fams, koktail alias buah-buahan potong yang ditambahin sirup manis. Rasanya asam manis nyenggerin gitu deh. Gak cuma sirup, Fams, koktail ini ternyata juga ditambahin sari kelapa biar rasanya makin enak. Dalam pembuatannya, koktail ini ternyata dipilih dari buah-buahan yang gak terlalu matang. Tujuannya untuk menghasilkan tekstur makanannya menjadi lebih renyah. Kalau udah dipotong dadu, buah ini harus dimasak dulu selama 15 menit. Wait, jangan dimasak terlalu lama ya, agar buah gak kematangan atau lembek. Masaknya juga pakai 100% gula murni loh, Fams. Jadi aman nih dari sakit tenggorokan dan batuk. Tapi jangan kebanyakan mengkonsumsinya juga ya, Fams. Apapun yang berlebihan emang gak baik untuk kesehatan. Koktail ini ternyata banyak mengandung vitamin dan nutrisi, Fams. Mulai dari vitamin A, E, dan C. Dari buah pepaya yang baik untuk kesehatan mata, jantung, dan kulit. Keren deh. Kalau nanas ini, kandungan vitamin C-nya juga tinggi. Ditambah serat yang bagus untuk pencernaan, Fams. Sedangkan labu siam bagus untuk mengkontrol tekanan darah tinggi. Jadi, gak cuma menghilangkan rasa haus dan lapar aja ya. Serunya lagi nih, Fams, koktail buah ini juga bisa dikombinasikan dengan aneka sajian lain. Seperti brownies ini nih. Kebayang dong segarnya koktail buah yang berpadu dengan kelembutan brownies. Yummy! Sekarang kita ajak kalian nih panen buah melon, Fams. Wait, buah melon yang satu ini berbeda. Namanya baby blonde melon. Disebut baby karena buah melon ini berukuran lebih kecil dari buah melon biasanya. Beratnya gak sampai 1,5 kg kok. Sedangkan blonde karena warna buahnya kuning, pirang-pirang gitu deh. Fams, buah melon yang dipanen ini usianya harus sekitar 85 sampai 90 hari. Uniknya sih, satu tanaman ini hanya menghasilkan satu buah melon saja. Soalnya, buah yang dihasilkan memiliki kualitas super. Wih, keren nih. Karena nggak akan berbuah lagi setelah dipanen, akar tanaman melon ini juga langsung dicabut, Fams. Oh iya, kalian mau tahu bedanya buah baby blonde melon dengan buah melon yang ada di pasaran? Ternyata bisa dilihat dari bentuknya tuh. Buah melon yang di pasaran warnanya lebih kusam. Pola seratnya samar dan bentuknya gak simetris. Sedangkan baby blonde melon bentuknya oval, berwarna terang dan pola seratnya lebih tegas. Soal rasa, baby blonde melon ini lebih manis dan crunchy daripada melon yang ada di pasaran. Fams, satu greenhouse ini kira-kira bisa menghasilkan hingga 5,8 ton buah melon. Tapi proses panennya gak dilakukan sekaligus, melainkan 2 hari sekali. Setelah dipanen, buah melon disortir. Bersihkan dan timbang buahnya. Lalu pisahkan berdasarkan kualitasnya. Lanjut, susun dalam box, Fams. Nah, baby blonde melon siap dipasarkan deh. Untuk menjaga kesegarannya, mobil pengiriman yang dipakai juga dilengkapi dengan pendingin loh. Suhunya berkisar 8 sampai 10 derajat Celcius. Lalu, apa sih yang membuat buah melon ini berbeda? Ternyata karena proses penanamannya yang memakai sistem hidroponik, Fams. Makanya melon ini terjamin mutunya. Fams, kebun hidroponik melon ini berada di daerah Cibung Bulang, Bogor, Jawa Barat. Melon di sini dikembangkan dalam greenhouse agar aman dari gangguan hama. Memiliki luas lahan sekitar 3 hektar ini, di dalamnya terdapat 3 buah greenhouse. Masing-masing greenhouse memiliki usia tanaman melon yang berbeda. Pada tahapan nursery ini, biji buah melon disemai dengan media sabut kelapa dan kompos. Bibit melon yang sudah berusia 4 minggu baru bisa dipindahkan ke dalam kit hidroponik. Kit hidroponik ini menggunakan sistem irigasi tetes. Jadinya, sistem ini bisa lebih menghemat air. Nah, selang-selang inilah yang secara otomatis bisa meneteskan air ke media tanam. Daripada di tanah, proses ini juga lebih efisien. Karena akar tanaman nggak perlu bekerja keras untuk mencari nutrisi dari dalam tanah. Jadinya, pertumbuhan tanaman bisa lebih optimal. Nah, ini dia nih, tanaman melon yang sudah berbunga. Selanjutnya, tanaman siap dikawinkan dengan bunga jantan dan betina. Proses ini dilakukan satu persatu oleh petugasnya, Fams. Tuh, teliti banget ya. Padahal, satu pohonnya bisa menghasilkan 2 atau 3 bunga yang dikawinkan.
Kalau udah kelihatan bunga-bunga yang gendut, pangkas deh bunga yang lainnya. Ini nih yang bikin beda. Satu tanaman ini hanya boleh menghasilkan satu buah saja agar pertumbuhan buah lebih optimal. Uniknya lagi, dalam proses ini, jari tangan harus dicelupkan ke dalam susu sapi agar kalsium susu bisa mencegah pembusukan pada bekas pemetikan tadi. Lucu ya? Oh iya fams, baby blonde melon ini udah bisa dikreasikan menjadi melon bowl. Wah, cocok banget nih disantap buat buka puasa nanti. Buah melon dipotong menjadi dua, lalu keruk isinya. Daging buah melon lanjut dicampur dengan yogurt. Untuk toppingnya bisa ditambahkan stroberi dan biji-bijian. Wah, lengkap nih nutrisinya. Fams, masih kuat dong puasanya? Wes, harus dong ya. Makanya biar kuat, banyak makan buah. Nah, itu dia. Jadi nggak hanya melon ya. Jadi salah satu buah tropis yang bagus banget nih untuk buka puasa adalah buah krai. Nah, tar dulu. Buah krai. Itu buah apa ya? Baru dengar? Atau udah dengar? Kok saya sih baru tahu loh itu buah krai. Pengen tahu ya? Yuk, sama-sama kita cek ya. Ini dia. Ini loh fams, buah krai yang dimaksud. Kalian pasti baru pertama kali ya dengar nama buah ini. Sama. Sepintas, bentuknya emang mirip dengan timun suri fams. Tapi bedanya, tekstur buah krai lebih lembut. Warna dagingnya hijau seperti melon. Rasanya mirip belewah. Dan aroma buah krai lebih harum dibanding belewah. Paling enak fams, buah krai ini dijadiin minuman es kayak begini. Swagger. Pas banget nih untuk buka puasa nanti. Sayangnya kalau mau dibikin tajil, buah krai ini kayaknya masih harus dipesan ke Banyuwangi. Waduh, jauh amat ya. Iya fams, soalnya buah krai ini emang dikenal sebagai buah khas dari bumi Belambangan alias Banyuwangi. Uniknya lagi nih fams, buah tropis yang satu ini hanya ada di Banyuwangi pas momen bulan Ramadan aja. Di luar Ramadan, buah ini nggak bakal ada yang jual. Fams, buah krai ini emang sengaja ditanam menjelang bulan puasa aja. Hal ini sengaja dilakukan semata demi menjaga ciri khas buah krai. Biasanya, para petani buah krai selalu menanam buah ini sekitar 60 hari sebelum memasuki bulan suci. Seperti petani buah krai di Desa Kemiran, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi. Di kebun seluas 3 hektar ini, buah krai sudah ditanam sejak 2 bulan lalu. Sekarang udah tinggal waktunya masa panen. Asik! Buah yang sudah matang biasanya berwarna hijau kekuningan. Di tanah suka osing, buah tropis ini tumbuh subur fams. Makanya, Banyuwangi dikenal sebagai sentranya buah krai di Indonesia. Pas mau panen, buah yang masuk keluarga mentimun ini diketuk-ketuk untuk membedakan mana yang masih muda dan mana yang sudah matang. Soal harga, Rp20.000 per kilogram fams. Kalau udah matang, bisa banget diolah jadi apa aja. Bukan cuma minuman, tapi makanan juga fams. Kayak es serut krai ini nih. Bahan-bahannya simpel banget. Bikinnya juga nggak kalah gampang. Serut buah krainya, tambahkan air gula, masukkan es batu. Terus, masukin deh bahan-bahan lainnya, kayak semangka, agar-agar, nata de coco, dan selasih. Terakhir, tambah air. Bikin ngiler deh. Sabar dulu ya, fams. Daripada tambah ngiler, mending kita bikin lauk pauk yang dibuat dari buah krai. Kali ini kita bikin chicken cordon bleu saus krai. Siapkan ayam file, tepung ayam crispy, dan adonan telur kocok. Masukkan ke dalam adonan telur, lalu ke dalam tepung. Biar makin mantap, buat juga ayam file keju. Lalu gulung dan masukkan ke dalam tepung ayam. Angkat, kemudian masukkan lagi ke dalam telur. Disusul ke dalam tepung panir. Dan goreng deh. Sambil nunggu ayamnya matang, kita bisa bikin sayurannya dulu fams. Kalau udah matang, tuang sayurannya ke piring. Terus, ayam dipotong-potong, tambahin saus krai, dan tinggal plating deh. Gimana fams? Chicken cordon bleu saus krai dan es serbet krai ini? Bikin ngiler ya? Udah nggak sabar nih nunggu waktu buka puasa. Udaranya yang sejuk membuat daerah Ciwidey dikenal sebagai sentra tanaman buah dan sayur. Gak heran fams, kalau beragam tanaman di sini bisa tumbuh subur, termasuk buah-buahan tropis.
Mau buah ukuran besar atau kecil, semua ada di negeri tercinta ini. BTW, kalian tahu dengan buah yang satu ini? Kenalin ya, buah mungil ini namanya Black Mulberry. Kalau dilihat dari fisiknya sih, bentuknya emang gak jauh beda dengan buah blackberry. Buah yang satu ini masuk dalam tanaman semak yang banyak tumbuh di iklim subtropis, kayak Amerika Utara dan Eropa. Ketinggian pohonnya bisa mencapai 10 sampai 15 meter tuh. Awalnya, Black Mulberry di sini ditanam sebagai tanaman pelindung dari hama. Buahnya sempat dibiarkan berjatuhan begitu saja. Karena permintaan buah ini meningkat, maka tanaman Black Mulberry diperbanyak lagi, fams. Kini udah ada lebih dari 2.000 tanaman Black Mulberry yang ditanam oleh warga setempat. Pantesan aja, kawasan Ciwidey juga dikenal sebagai sentra perkebunan Black Mulberry. Serunya lagi nih, fams, panen buah Black Mulberry ini gak mengenal musim. Kapanpun, buah ini bisa dipanen setiap 3 hari sekali. Wih, asik ya! Buah Black Mulberry yang bisa dipanen biasa sudah berwarna ungu kehitaman gini. Tinggal dipetik aja deh. Tapi, hati-hati ya saat memetiknya, kulit buahnya yang tipis jadi gampang rusak tuh. Untuk rasanya, manis agak asam menyegarkan. Tapi, dimakan langsung atau diolah jadi minuman, udah biasa, fams. Gimana? Kalau dibuat ayam penyet sama Black Mulberry aja. Wah, menu anti mainstream. Bawang, kencur, cabai dan garam diulek. Terus tambahin berry dan tumbuk sebentar. Sajikan deh dengan ayam goreng. Wits, ada juga nih menu lainnya. Jus dan pancake Black Mulberry. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Manis pedas sambalnya tuh, mantul. Nafsu makan jadi ngegas nih. Fams, zaman sih boleh modern. Gadget mah di mana-mana, ya kan? Nah, tapi ada loh, ya, benda jadul yang masih oke sampai sekarang. Banyak dicari. Nah, pengen tahu kan kayak gimana? Apa aja sih barang-barangnya? Nah, oke, ini dia. Ini dia, fams, setrika arang. Kalian pasti nggak nyangka kalau tempat bikin setrika arang ini tetap bertahan sampai sekarang loh. Lokasinya ada di daerah Klaten, Jawa Tengah. Proses pembuatannya ternyata berasal dari besi baja bekas. Besi-besi bekas ini dimasukkan ke dalam lubang untuk dileburkan dengan suhu 1300 derajat Celcius. Kebayang dong panasnya kayak gimana? Fams, proses perleburan ini memakai listrik berkekuatan tinggi supaya lebih cepat mencair. Lanjut, kita bikin cetakannya. Bahannya dari pasir, karena lebih mudah menyerap panas. Ada 2 bagian yang dibuat untuk cetakan, yaitu bagian bawah setrikaan untuk wadah arang, dan bagian atasnya sebagai penutup setrikaan. Caranya, isi cetakan dengan pasir halus, lalu taruh cetakan pada lubang pasir. Tanam deh. Jangan lupa beri magnesium pada pelapis baja. Kemudian, cetakan diberi lubang sebagai tempat memasukkan cairan baja. Campur lagi deh dengan pasir halus. Dan padatkan, fams. Angkat cetakan, lalu buat lubang cairan sebagai jalan cairan besi. Udah siap nih, fams. Tinggal tuang cairan besi yang udah dilebur tadi. Dalam hitungan menit, cetakan setrika arangnya udah jadi. Bersihkan sisa pasir yang masih menempel ya, fams. Lalu, potong bagian yang nggak dibutuhkan. Haluskan deh permukaan setrikaan dengan mesin. Tinggal buat lubang untuk menyatukan tiap bagiannya. Jangan lupa, pasang ayam jago yang menjadi ikon. Sekaligus kunci untuk setrika arang ini, fams. Nah, ini dia. Setrika yang udah jadi. Cakep ya? Kalian bisa loh, fams, mendapatkan setrika jadul ini di Pasar Klitian, Semarang. Tuh, unik ya? Fams, segala yang berbau klasik memang nggak lekang oleh waktu. Seperti helm yang satu ini nih, mengusung desain klasik. Helm motor ini justru bikin pemakainya jadi makin keren dan menarik. Nama helmnya Troopers, fams, asli buatan lokal. Tepatnya anak-anak muda dari kota Solo, Jawa Tengah. Sejarah helm berawal dari Inggris pada tahun 1914. Saat itu, seorang fisikawan Inggris bernama Eric Gardner mendapatkan ide mengembangkan helm usai melihat banyaknya kecelakaan akibat mengendarai sepeda motor. Nah, Trooper seolah membawa kita kembali ke masa lalu
dengan desain helm bertema vintage dan retro. Semuanya keren-keren. Sudah bersertifikat Standar Nasional Indonesia alias SNI. Kualitasnya jelas teruji. Bukan hanya di dalam negeri, tapi hingga ke mancanegara. Yap, helm retro ini diekspor ke Singapura dan Malaysia. Wah, Indonesia mendunia, fams! Emang apa sih keistimewaannya? Nah, ini dia. Helm ini dibuat full handmade, alias murni buatan tangan. Sehingga modelnya bisa di-custom sesuai permintaan pembeli. Bahannya nggak sembarangan, menggunakan fiber komposit terbaik, menjadikan helm ini lebih ringan, kuat, dan tahan panas. Mantap! Proses bikinnya pertama-tama buat cetakannya dulu, atau disebut juga molding. Cetakan ini terdiri dari 2 atau 3 bagian. Karena secara manual, untuk menyatukan beberapa bagian cetakan ini harus pakai baut. Tujuannya biar makin ngepres. Setelah itu, bagian dalam helm dilapisi serat karbon. Lalu, serat karbon ini dipotong-potong mengikuti bentuk helm hingga rapi. Barulah helm diamplas pakai mesin sampai 2 kali. Yang pertama diamplas kering. Kedua ditambahkan air. Ini bertujuan agar helmnya makin halus. Selanjutnya pengecatan, fams. Sama kayak pengamplasan tadi, pengecatan dilakukan 2 kali. Helm diberi warna dasar terlebih dahulu, baru deh dicat dengan warna sebenarnya. Lanjut ke proses coating, yakni melapisi bagian luar helm supaya terlihat mengkilat. Biar hasilnya maksimal, helm dimasukkan ke dalam oven. Di ovennya semalaman, fams. Tapi suhunya nggak usah panas-panas, cukup 38 derajat Celcius saja. Biar cat dan coatingnya benar-benar kering, fams. Terakhir, tinggal assembling. Wah, kayak Avengers dong. Proses ini meliputi pemasangan kain interior hingga pendetailan aksesoris. Helm Trooper mempunyai beberapa model, mulai dari open face hingga full face. Harganya mulai dari Rp800.000 hingga Rp3.000.000. Wuh, ini sih helm Sultan, fams. Harganya emang gak murah, fams. Selain karena memang buatan tangan, helm Trooper juga biasanya dijadiin koleksi para pencinta motor Vespa dan klasik. Sebelum era gadget dan smartphone menjamur, benda ini populer banget loh, fams. Kita bisa kirim-kirim salam sambil request lagu. Tuh, jadi nostalgia masa lalu nih. Seakan menolak buat punah, bentuk radio jadul kini jadi makin artistik. Lihat nih, keren-keren nih radionya. Cantik juga nih sebagai penghias ruangan. Radio cantik ini, fams, asli buatan dalam negeri loh. Masih berbasis teknologi transistor. Radio kayu ini terdapat sentuhan tradisi dan budaya Indonesia. Total ada 20 radio dengan model berbeda. Pastinya unik dan keren. Bahan pembuatan radio kayu ini berasal dari papan serbuk kayu dengan campuran lem dan bahan lain. Ketebalannya sekitar 15 hingga 18 mm. Pada proses pemotongan, masker wajib digunakan. Bukannya takut corona ya, tapi takut sisa serbuk kayu terhirup hidung. Oh iya, papan serbuk kayu ini bisa disebut MDF. Permukaan halus dan ikatan material yang kuat ngebuat MDF jadi tahan segala cuaca, fams. Maklum deh, produk radio asli Indonesia ini udah diekspor ke banyak negara dengan beragam iklim. Keren! Kerajinan Indonesia mendunia. Potongan MDF kemudian dilubangi sebagai tempat panel volume dan lainnya. Kalau udah terangkai, tinggal amplas aja deh. Biar halus gitu deh, kayak kulit kamu. Cilah. Oke, berhubung udah memenuhi standar ekspor, semua proses dilakukan secara rapi dan detail. Beberapa lapisan cat dipakai, dari yang fungsinya sebagai penutup pori-pori kayu sampai pelindung dari perubahan iklim. Selanjutnya, proses pengeringan dilakukan dalam ruangan sekitar 4 jam. Panas dari lampu tembak inilah yang dimanfaatkan, fams. Papan MDF yang udah berbentuk rangka radio dipoles kembali. Semuanya dilakukan secara manual biar glowing.
Lanjut yuk ke proses perakitan. Pasang plat besi bermotif etnik sebagai casing untuk pengatur volume dan tuning frekuensi radio FEMS. Sementara di bagian dalamnya menjadi ruang untuk mesin radio. Jangan lupa, lengkapi dengan speaker dan antena radio juga FEMS. Tahapan terakhir yang gak kalah penting, pengecekan FEMS, mulai dari fisik sampai gelombang frekuensi radio. Semua dicek. Harga radio ini setimpal kok dengan prosesnya yang detail, serta kualitas dan tampilannya yang menarik. Dengan motif etnik batik khas Nusantara, radio ini cukup diminati di pasar internasional. Gimana? Keren kan? Wah, udah 30 menit aja nih kita menemani kalian. Saatnya Joy Ricci undur diri ya. Jangan lupa saksikan terus Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia. Bye!